Di bagian kedua ini, kita akan kembali membahas contoh soal yang dapat menjadi tambahan bahan belajar rekan-rekan. Soal pertama. Bagaimana ketentuan penamaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang benar? A. Nama harus diawali dengan kata koperasi, diikuti nama desa kelurahan setempat. B. Nama harus diawali dengan kata koperasi, diikuti frasa desa Kelurahan Merah Putih, lalu diakhiri nama desa kelurahan setempat. C. Nama harus menggunakan singkatan KDE Merah Putih agar lebih sederhana. D. Nama boleh diawali langsung dengan nama desa kelurahan setempat tanpa kata koperasi. E. Nama cukup menggunakan kata Koperasi Merah Putih tanpa tambahan desa kelurahan. Manakah jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah B. Nama harus diawali dengan kata koperasi, diikuti frasa desa Kelurahan Merah Putih, lalu diakhiri nama desa kelurahan setempat. Contoh, Koperasi Desa Merah Putih Sukoharjo. Soal nomor 2. Keputusan yang dihasilkan dalam rapat anggota koperasi bersifat A. Tidak mengikat. B. Mengikat hanya pengurus. C. Mengikat seluruh anggota koperasi. D. Mengikat hanya pengawas. E. Hanya saran. Manakah jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah C. Mengikat seluruh anggota koperasi. Selalu ingat tentang prinsip koperasi, yaitu dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Soal nomor 3. Tugas pengawas koperasi adalah A. Menentukan kebijakan dalam organisasi dan manajemen koperasi. B. Memutuskan keputusan dalam organisasi dan manajemen koperasi. C. Menilai hasil terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan. D. Menyelenggarakan rapat anggota. E. Menyelenggarakan pembukuan keuangan. Manakah jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah C. Menilai hasil terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan. Pilihan A, B merupakan tugas dan wewenang rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Pilihan D, E merupakan tugas dan wewenang pengurus koperasi yang menjalankan operasional dan administrasi koperasi. Pengawas koperasi memiliki tugas pokok melakukan pengawasan serta menilai hasil kinerja koperasi berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan. Soal nomor 4. Badan tertinggi dalam koperasi yang berwenang mengambil keputusan penting adalah A. Pengurus. B. Pengawas. C. Ketua koperasi. D. Pengelola. E. Rapat anggota. Manakah jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah E. Rapat anggota. Selalu ingat prinsip dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Soal nomor 5. Manakah pernyataan berikut yang tidak tepat mengenai badan usaha koperasi? A. Koperasi berfungsi untuk mengembangkan potensi anggota. B. Tujuan utama koperasi adalah mengurangi pengangguran. C. Asas koperasi menekankan pada pemenuhan kepentingan bersama. D. Pengelolaan koperasi dilaksanakan secara demokratis. E. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Manakah jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah B. Mengurangi pengangguran. B. Bisa menjadi dampak tidak langsung dari adanya koperasi, tetapi bukan tujuan utamanya. Tujuan utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Perlu dicatat, Koperasi Merah Putih adalah bentuk program yang melebarkan upaya badan usaha koperasi dari sebatas simpan pinjam menjadi outlet usaha yang memberikan dampak jangka panjang. Soal nomor 6. Prinsip utama koperasi sesuai dengan International Cooperative Alliance, ICA, adalah A. Memaksimalkan keuntungan bagi anggota. B. Mengutamakan kontrol dari pemerintah. C. Adanya kebebasan untuk berkompetisi. D. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. E. Pembatasan peran anggota aktif dan anggota pasif. Manakah jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah D. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Prinsip koperasi menurut ICA, International Cooperative Alliance, mencakup 7 prinsip operasional: keanggotaan sukarela dan terbuka, pengelolaan demokratis, partisipasi anggota dalam ekonomi, kemandirian dan otonomi, pendidikan, pelatihan, dan informasi, kerjasama antar koperasi, dan kepedulian terhadap komunitas. Soal nomor 7. Perbedaan utama antara koperasi dengan perseroan terbatas, PT, adalah A. Perlindungan hukum yang diberikan negara. B. Fungsi manajemen yang dijalankan. C. Status kepemilikan usaha. D. Besarnya modal yang diinvestasikan. E. Bentuk organisasi berbadan hukum.
Manakah jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah C. Status kepemilikan usaha. Koperasi dimiliki bersama oleh anggota dengan prinsip kebersamaan, dimiliki secara bersama oleh seluruh anggotanya dengan prinsip dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. PT dimiliki oleh pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Soal nomor 8. Bagaimana tata cara pendirian koperasi baru? A. Dimulai dari rapat pendirian, lalu langsung mendaftar ke pemerintah tanpa akta. B. Dimulai dari musyawarah desa kelurahan, rapat pendirian, notulen rapat, dan pengajuan akta pendirian melalui notaris pembuat akta koperasi, (NPAK). C. Cukup dengan musyawarah antar anggota dan penyerahan modal awal. D. Cukup dengan surat pernyataan bersama anggota dan disahkan ketua desa, kelurahan. E. Dimulai dari sosialisasi, pengumpulan dana, dan pengesahan otomatis oleh pemerintah. Manakah jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 9. Jenis usaha apa saja yang dapat dijalankan oleh koperasi desa kelurahan, Kopdes Kel, Merah Putih? A. Hanya unit simpan pinjam dan logistik. B. Outlet gerai sembako, apotek desa kelurahan, kantor koperasi, unit simpan pinjam, klinik desa kelurahan, cold storage, logistik, serta usaha lain sesuai potensi desa. C. Hanya usaha pertanian dan peternakan sesuai desa. D. Toko kelontong, koperasi sekolah, dan warung makan. E. Hanya usaha jasa keuangan yang diatur pemerintah. Manakah jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 10. Dasar hukum yang menjadi landasan berdirinya koperasi di Indonesia tercantum dalam undang-undang berikut ini, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1995. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005. Manakah jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah B. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Landasan hukum berdirinya koperasi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Disclaimer. Soal-soal ini disusun dengan merangkum berbagai sumber, antara lain undang-undang, instruksi presiden, buku pedoman, serta referensi relevan lainnya. Penyusunan soal bertujuan semata-mata untuk kepentingan pembelajaran dan memperluas wawasan. Untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan mendalam, disarankan untuk merujuk langsung pada sumber-sumber resmi terkait. Terima kasih.